Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Novia Akromus yang membahas tentang pendidikan dan linguistik. Untuk kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran, yaitu lebih tepatnya metode qawaid wa tarjamah atau biasa disebut dengan metode kaidah dan tarjamah. Nah, metode ini tempatnya ada di dalam rumah besar. Jadi yang pertama itu ada namanya pendekatan. Lalu ada metode, strategi, baru teknik. Nah, metode qawaid wa tarjamah ini adalah metode yang dianggap sudah jadul, sudah kuno, tradisional, dan kolot karena ada sudah sejak zaman dahulu, zaman Yunani. Nah, metode ini difokuskan untuk memahami teks dan mampu menerjemahkan teks bahasa asing ke bahasa ibu maupun bahasa ibu ke bahasa kedua. Nah, konsep metode qawaid wa tarjamah ini ada yang pertama itu menghafalkan kosakata, menulis kalimat, dan memahami bacaan untuk diterjemahkan dari bahasa ibu ke bahasa kedua atau bahasa kedua ke bahasa ibu, ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi metode ini memang fokus ke qawaid wa tarjamah, fokus ke menerjemahkan teks, memahami teks. Jadi biasa digunakan untuk keterampilan menulis, biasanya maharoh qiraah seringnya menggunakan qawaid wa tarjamah, di mana siswa disuruh membaca lalu menerjemahkan, siswa disuruh menulis, memahami teks. Nah, ini biasanya digunakan di maharoh qiraah atau keterampilan membaca. Nah, tujuan metode qawaid wa tarjamah di sini yaitu siswa mampu atau pelajar mampu menerjemahkan teks, lalu menghafal kosakata dan memahami kaidah-kaidah teks tersebut. Jadi ada dua aspek penting dalam qawaid wa tarjamah di sini, yaitu mampu memahami kaidah dari bahasa teks tersebut dan menerjemahkan ke bahasa sehari-hari maupun sebaliknya, jadi bahasa sehari-hari ke bahasa asing. Dua aspek penting tersebut yang ditekankan dalam metode qawaid wa tarjamah. Nah, berdasarkan uraian tersebut, jadi ada karakteristik dalam metode qawaid wa tarjamah ini. Yang pertama yaitu hafalan. Jadi, karakteristik yang pertama hafalan. Nah, hafalan ini berfungsi untuk menambah kosakata siswa, memudahkan siswa untuk menerjemahkan teks-teks dan memahami teks bacaan. Nah, yang kedua banyak-banyak membaca. Jadi setelah hafalan, membaca lalu menerjemahkan. Yang keempat, bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar yaitu bahasa ibu atau bahasa sehari-hari yang digunakan sebagai bahasa pengantar. Nah, langkah-langkah metode qawaid wa tarjamah. Nah, langkah-langkah ini yang pertama tentunya siswa diberikan persepsi awal, lalu diuji awal tentang materi yang akan dibahas. Yang kedua, guru memberikan contoh, menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, kaidah yang akan dibahas. Jadi contohnya, tema kali ini guru akan membahas tentang mubtada dan khobar. Nah, dari situ guru harus menjelaskan dan memberikan contoh dari mubtada, khobar itu seperti apa. Contohnya, hada tilmidun, hadihi tilmidatun, Aisyah tilmidatun. Nah, dari contoh tersebut siswa harus bisa memahami, harus menjelaskan ke siswa mubtada khobar itu seperti ini loh. Nah, ada mu'anas dan ada mudzakkar. Contohnya seperti Aisyah tilmidatun. Jadi ada pasangannya masing-masing. Nah, ketika siswa paham tentang kaidah apa ini mubtada khobar, lalu guru memberikan teks untuk dicari mubtada khobarnya itu yang mana. Nah, siswa diminta untuk mencari mubtada khobar dalam teks tersebut dan menerjemahkannya. Nah, selanjutnya setelah siswa memahami mencari
mubtada dan khobar, guru memberikan kosakata yang ada di teks tersebut untuk dihafalkan kepada siswa. Untuk sebagai penambahan kosakata ketika menerjemahkan teks-teks selanjutnya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya di metode qawaid wa tarjamah. Tentunya setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari metode ini, yaitu yang pertama tentunya siswa akan banyak memiliki kosakata karena sering menghafal. Nah, akhirnya siswa akan mempunyai banyak kosakata. Nah, yang kedua, siswa akan mampu menerjemahkan teks kalimat demi kalimat, kata demi kata dengan baik. Nah, yang ketiga, siswa akan memahami susunan kaidah-kaidah bahasa karena seringnya menganalisis bahasa dalam teks. Adapun kekurangannya, siswa akan merasa sulit. Suatu saat siswa akan merasa rumit mungkin untuk menganalisis teks tersebut jika tidak kata demi kata. Nah, memang siswa ini mampu pandai menerjemahkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, tetapi siswa akan siswa akan merasa kesulitan untuk memahami, menganalisa teks tersebut secara kontekstual karena terbiasa untuk memahami teks secara tekstual. Jadi untuk menerjemahkan secara kontekstual mungkin akan kesulitan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tambahan, kritikan, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.